banyak dosa, mau ke surga. Dulu Nabi Adam nyicipin buah khuldi, dikit aja nyicipinnya, salah, keluar dari surga. Antum ngaku banyak dosa, pengen ke surga, pengen masuk. Bagaimana cara kita mendapatkan ampunan dari Allah supaya semua dosa-dosa tadi dihapuskan? Kata Nabi, bypass cara cepatnya. Kalau di dunia ada cara cepat, di dunia ada pengawalan cepat, maka dalam rumus akhirat ada rumus cepat untuk mendapatkan ampunan dosa. Apa itu? Dapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata di antara rahmat Allah itu diturunkan di majlis-majlis ilmu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirangkum oleh Imam Muslim, nomor hadis ke-2010. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatalarasunahu fima bainahum illa satu, ghasyiyatuhumur rahmah. Dua, nazalat alaihimus sakinah. Tiga, wahaffathumul malaika. Yang keempat, wadzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak pernah ada orang kumpul-kumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid-masjid. Bait itu nama lainnya di Quran disebut dengan masjid, jamaknya disebut dengan masajid. Kalimat masajid pertama disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 114, paling kiri pertengahan. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Kalau disebutkan kata Nabi dalam hadis Nabi, tidak pernah orang berkumpul di satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala dengan niat untuk belajar Al-Quran, kemudian membahasnya, mengamalkan isinya, kecuali orang-orang itu tanpa kecuali, siapapun mereka, entah dia bupatikah, entah pedagangkah, entah pengusahakah, entah petanikah, entah siapapun mereka, tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan, kata Nabi akan diberikan 4 keistimewaan, 4 kemuliaan yang tidak diberikan kecuali hanya pada orang-orang ini saja. Orang yang senang ada di masjid, belajar Quran, mengamalkan isinya. Apa 4 kemuliaan itu? 1, fokus, kata Nabi, ghasyiyatuhumur rahmah. Maka selama mereka belajar itu akan dinaungi oleh rahmat-rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, ini bukan sembarangan. Rahmat Allah itu kalau sudah disebutkan minimal bentuknya ada 3. 1, Quran surah ke-53 ayat ke-39. Ulang, Quran surah 39 balik ayat ke-53. Az-Zumar ayat 53. Allah sampaikan, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Pertama kata Allah, kalau rahmat diturunkan, dinaungkan pada kumpulan-kumpulan seseorang, maka yang pertama adalah ampunan dari semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Dalam bahasa Arab, kalau orang sudah banyak dosanya, oleh Al-Quran disebut pekerjaannya dengan nama israf. Israf, kata Allah, qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Muhammad, katakan pada orang-orang yang dosanya banyak berlimpah. Matanya banyak dosa, telinganya mendengar yang salah, lisannya berucap yang dosa, tangannya banyak berbuat maksiat, kakinya banyak berbuat salah. Katakan pada mereka yang dosanya banyak berlimpah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Kalau kamu minta rahmat kepada Allah, aku berikan rahmatku, aku ampuni semua dosa-dosanya. Saya tanya pada anda, siapa yang tidak punya dosa? Boleh angkat tangan. Yang dosanya sedikit boleh angkat tangan. Dosanya agak banyak boleh angkat tangan. Dosanya banyak angkat tangan. Masya Allah. Ada yang nggak bisa angkat tangan karena saking banyaknya dosanya. Sekarang saya ganti. Siapa yang ingin masuk surga? Angkat tangan. Masya Allah. Masya Allah. Yang surganya surga Firdaus bersama Nabi. Ini maaf Pak Bupati ini agak aneh nih di wajah nih. Saya ulang ya.
Yang pengen masuk surga, angkat tangan. Nah, sekarang turun. Yang banyak dosa, angkat tangan. Oh, makin aneh. Banyak dosa, mau ke surga. Dulu Nabi Adam nyicipin buah khuldi, dikit aja nyicipinnya, salah, keluar dari surga. Antum ngaku banyak dosa, pengen ke surga, pengen masuk. Bagaimana cara kita mendapatkan ampunan dari Allah supaya semua dosa-dosa tadi dihapuskan? Kata Nabi, bypass cara cepatnya. Kalau di dunia ada cara cepat, di dunia ada pengawalan cepat, maka dalam rumus akhirat ada rumus cepat untuk mendapatkan ampunan dosa. Apa itu? Dapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata di antara rahmat Allah itu diturunkan di majlis-majlis ilmu. Diturunkan di majlis ilmu. Karena itu para ulama dulu, kalau ada orang banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, maka yang pertama diarahkan kepada mereka, datangi Syekh Fulan, datangi alim Fulan, datangi majlis ilmu Fulan, minta bimbingan kepada mereka untuk bertobat. Pernah ada seorang yang melakukan pembunuhan sampai dengan 100 orang dibunuh. Mabuk tak terlukiskan. Pencurian itu sudah kebiasaan. Zina dia praktekkan. Satu kali dia ingin taubat, terbersit di hatinya, saya ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi? Dia datang kepada seorang syekh, dia bertanya, ya syekh, saya ingin bertobat, bisakah seorang seperti saya tobat? Kata syekh tadi, Allah akan menerima semua hamba yang ingin bertobat kepadanya. Datang ke masjid fulan, datang ke majlis fulan, datangi guru fulan, minta bimbingan untuk bertobat kepadanya. Karena dia yang paling mampu untuk mengajari engkau. Ini adab dari para ustadz, adab para kiai, adab para alim, adab para guru. Jadi kalau kita bukan pakar di satu bidang, maka rujuklah kepada guru yang lain untuk mengajarkan. Ketika orang ini berangkat kepada majlis yang disebutkan, ternyata di tengah jalan, belum sampai ke tujuan, di pertengahan maut datang menjemputnya. Tiba-tiba wafat di pertengahan jalan. Tahukah Anda apa yang terjadi? Saat wafat itulah malaikat kemudian turun, tapi terkejut mendapat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa perintahnya? Saya ampuni dosanya, saya jamin surganya. Saya telah siapkan surga untuknya. Maka bawa dia, siapkan dengan kenikmatan-kenikmatan kubur yang telah disiapkan. Kenapa orang ini tiba-tiba mendapatkan nikmat Allah? Kata para ulama, ternyata orang ini saat ingin menuju majlis ilmu mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dibimbing di jalannya, setiap langkahnya dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru berangkat menuju majlis ilmu, rahmat Allah turun kepadanya. Di tengah jalan dia istighfar, istighfar mengampuni dosa-dosanya. Langkahnya punya pahala datang ke majlis ilmu. Maka disitulah kemudian Nabi bersabda, buka hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233, yang meriwayatkan sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda itu pak dulunya pengusaha. Dulunya agamanya Kristen, pindah masuk Islam. Begitu masuk Islam, beliau membuka usahanya yang mendekatkan dirinya dengan Allah. Cara usahanya, bikin dagangan di dekat masjid. Dekat masjid. Apa tujuannya? Supaya lebih dekat dengan Allah. Kalau tiba waktu sholat, tinggalkan dagangan, saya bisa sholat dulu. Kalau rizki nggak usah dipikirkan, Allah sudah atur. Setiap orang mau ke masjid, ada yang mampir beli makanannya, ada yang mampir beli dagangannya. Sampai kemudian ditiru oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Sampai sekarang kalau Anda haji atau umrah, Anda dapatkan dekat Masjid Nabawi, ada orang-orang jualan di sekitarannya. Itu yang pertama kali jualan, namanya Abu Darda. Meriwayatkan hadis dari Nabi, apa bunyinya? Kata Nabi, perhatikan kalimatnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihatha ridan li talibil ilmi. Kata Nabi, siapapun yang menyiapkan dirinya, kemudian dia melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, maka saat dia akan melangkah itu, Allah telah menuliskan jaminan baginya, setiap langkahnya akan memudahkan langkah dia menuju surga. Dan kalau penuntut ilmu mengetahui, ini bahasa Nabi, sejak dia akan keluar dari rumahnya, malaikat sudah menaungi dengan sayapnya. Di saat bapak ibu ini mau keluar rumah, datang ke sini, jangan dikira sendirian. Malaikat sudah memberikan naungan sayapnya, mengiringi kepergiannya dari mulai berangkat ke rumah sampai dengan ke majelis ilmu. Cuma malaikat, pak ibu sekalian, tidak ditampakkan sifatnya gaib.
Sebab kalau nampak malaikatnya, bisa Bapak Ibu kaget, nggak jadi datang ke masjid. Begitu mau berangkat, ada sayap berkembang. Bapak siapa? Malaikat. Malaikat apa? Maut. Tak jadilah keluar rumah, balik lagi dia tinggal dalam rumahnya. Begitu berangkat, langkahnya dihitung sebagai amalan. Kalau dia wafat di pertengahan, maka dicatat amalannya, diampuni dosanya. Turunlah Quran surah keempat, ayat yang ke-100 dalam Al-Quran. Paling kiri sebelah bawah di mushafnya. Wa may yuhajir fi sabilillahi. Siapa yang mau berhijrah, berubah jadi lebih baik, datang ke majelis ilmu, dia mau belajar, memperbaiki diri, ingin lebih dekat dengan Allah. Pejabat belajar supaya menunaikan jabatannya dengan baik. Dari militer belajar, polisi belajar, dari semua kalangan belajar supaya lebih dekat dengan Allah. Saat dia mulai berangkat itu, kata Allah, perhatikan. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a. Kalau dia belajar masih hidup, mempraktekkan pelajarannya, maka akan diganti oleh Allah. Pertama, akan dirubah keadaan hatinya menjadi lebih tenang. Dikala orang sudah dekat dengan masjid, orang dekat dengan majlis ilmu, yang Allah berikan pertama kali bukan dunia, tapi ketenangan dalam jiwanya. Silahkan Bapak Ibu cek, tidak ada tempat paling tenang di muka bumi kecuali masjid. Jadi Anda baru masuk masjid saja, suasana sudah enak. Tenang, nyaman, sholat 2 rakaat, sandar bawa kipas angin, saking tenangnya, plak, ngantuk tidur. Itu sudah kata Quran tenang. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 125, paling kanan pertengahan di mushaf. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Kata Allah, ingat ya, kami telah tetapkan al-bait dan masjid-masjid menjadi tempat pusat bagi ibadah manusia dan tempat yang menenteramkan di muka bumi. Jadi kalau Anda ingin cari ketenangan, datang ke masjid. Datang ke masjid, datang ke masjid.